Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Engineer Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Dimana pada video kita kali ini kita akan kembali membahas pada mata kuliah Sistem Basis Data, dimana kita akan membahas function dan software production serta extensionnya atau handle extension pada codingannya. Tapi sebelum kita masuk kepada video menjalankannya, terlebih dulu kita akan membahas apa itu function dan production. Saja ke videonya. Oke, kita akan masuk ke function dan storage producer. Lebih lalu ketahui, storage producer atau SP dan function adalah suatu blok program yang dapat dipanggil berulang-ulang. Dari sisi programmer, adanya software producer akan mempersingkat tempat pemrograman karena pemrogramer cukup memanggil SP atau function disertai parameternya tanpa perlu mengetik sintaks yang panjang-panjang. Jadi kita bisa menghemat waktu pengetikan. Apalagi jika sintaks tersebut sering dibutuhkan atau dipanggil, maka akan sering diketik ulang oleh programmer. Cukup merepotkan. Jadi dengan adanya SP atau function ini, kita lebih menghemat waktu dan efisien kerja. Maka diciptakanlah SP dan function. Producer, function dan trigger memiliki sintaks yang sama, yaitu PL atau SQL, dan bisa mempunyai beberapa parameter input. Perbedaan antara producer dan function adalah prosedur adalah program yang setelah dijalankan tidak menghasilkan return value, sedangkan function ada. Anda bisa melihat pada contoh di samping ini, baik producer dan juga function dapat untuk menghindari regular user mengetahui kodenya. Di sini terdapat gambar perbedaan sorter producer dan function pada Oracle. Jenis ini terdapat input lalu prosedurnya, dan ini adalah input function dan ada return value-nya. Di sini terdapat sintaks untuk membuat prosedur dan function. Di sini kalau prosedur atau function yang telah ada, kita akan menggunakan itu create or replace. Kalau tidak ada, kita langsung create aja. Lalu dikasih nama parameter, dikasih return dengan tipe datanya, misalnya menggunakan number atau parser atau tipe data yang lainnya. Setelah itu untuk mengidentifikasinya menggunakan alias atau untuk mengganti namanya atau menggunakan is. Sebenarnya ada di bagian sini adalah anonymous blocknya atau deklarasinya, ada bagian begin dan end-nya. Serta di dalam begin ini ada exception. Misalnya kalau langsung menggunakan, kita akan menggunakan if statement atau langsung menggunakan kalian di dalamnya langsung dibuat. Oke, kita akan masuk kepada function. Di sini sintaks untuk membuat function, pertama header untuk suatu function seperti header producer dengan dua perbedaan. Sementara mode parameter seharusnya hanya pada mode in. Jadi untuk membuat function kita tak perlu lagi membuat in pada parameternya. Dan untuk closure return digunakan sebagai ganti mode out-nya. Jadi tidak perlu menggunakan atau mengetik DBMS output line-nya lagi. Contoh sintaksnya seperti ini. Itu create or replace ini untuk mengganti atau memperbarui jika ada function yang telah dengan ada yang sama dengan nama sebelum yang kita buat. Ini function, lalu nama functionnya, lalu kita buat parameternya pertama atau variabel yang pertamanya, lalu tipe datanya, kemudian return dengan tipe datanya. Di sini gunakan is atau as. Di sini kalau misalnya mau bikin suatu variabel dan deklarasinya aja di sini. Selanjutnya di sini dapat anonymous block-nya atau tempat letak return experience-nya.
karena return experience-nya adalah dari return yang dipanggil pada function. Baik, selanjutnya kita akan menjalankannya pada text editor agar meminimalisir tipe pada pengetikan. Jadi kita buka Visual Studio Code ya. Baik, di sini saya telah membuka aplikasi dari Visual Studio Code-nya. Lebih dulu kita akan set file yang kita mau kita buat. Kita set di sini dengan nama function 1.str. Sini saya buat komentarnya terlebih dahulu. Judulnya membuat function. Oke, terlebih dulu kita akan membuat ready functionnya. Saya membuatnya itu sama jadi yang codingan pada slide saya. Create function sebentar. Function dengan nama belanja bulanan. Nah, kita akan mau menjumlahkan belanja bulanan yang ada pada suatu toko. Soalnya kita akan buat parameternya yaitu sembako, data number. Nah, disinilah innya tidak diperlukan lagi karena di sembako ini memang ada mode inputan. Selanjutnya kita buat parameter yang kedua yaitu harga yang tipe number. Selanjutnya kita buat return number juga, dan kita akan menggunakan is-nya. Ini di sini kita buat lokal variabelnya lihat total number karena kita menggunakan semuanya number untuk perkalian atau penjumlahan. Kita buat panjangnya 10. Selanjutnya kita di sini buat declare-nya. Begin dengan n. Dan di dalam begin-nya kita buat return ekspresi return-nya. Di sini kita buat total sama dengan sembako dikali harga. Lalu untuk outputnya yaitu return, kita panggil total. Lalu kita save, coba kita jalankan pada terminal ya. Sebelumnya kita akan masuk kepada SQL Plus-nya atau Oracle Database dengan skema yang biasa saya pakai. Oke, jadi kita connect dulu seperti biasa. Kita set servernya dulu. Lalu kita panggil nama filenya. Karena nama dari function belanja bulanan ini telah ada, lalu kita akan menggunakan perintah di sini or replace. Kita save, kita panggil lagi. Oke, functionnya telah berhasil kita buat. Sebenarnya untuk mengeksekusinya di sini kita ada berbagai cara. Yang pertama kita akan buat dengan menggunakan select from dual. Select bulanan, lalu kita masukkan nilai dari parameternya, misalnya 100.000.
sembakonya itu 9 macam misalnya kan, lalu harganya 300.000 karena per sembako harganya yang berbeda-beda. Platform 2. Nah, jadi totalnya yaitu 2.700.000. Selanjutnya memanggil dengan menggunakan Anonymous Block. Saya di sini begin, lalu DBM nya lalu kita panggil nama functionnya, lalu kita panggil kembali nilai dari parameternya, lalu kita tutup dari sebelum ini dengan n. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Lalu kita akan coba menggunakan dengan declare. Maaf, saya tipu di sini. Jadi declare tulisannya kayak gini. Declare. Lalu kita bikin variabel apa ya? Variabel untuk hasil output dari declare ini yang menggunakan tipe data number panjangnya 10. Lalu kita bikin dokumennya, begin, lalu kita buat kita panggil variabel hasilnya sama dengan belanja bulanan. Kan nilai parameternya tadi saja, lalu kita buat DBS ya. Itu P hasil, lalu N, lalu string. Maka hasilnya sama, yaitu 200.700 juga, sama seperti ini. Ini adalah 3 cara pemanggilan. Maksudnya kita akan memanggil fungsi ini melalui prosedur. Kita buat file baru saja biar lebih mudah. Kita save, kita buat nama prosedur. Selanjutnya kita create prosedur, kita kasih nama function dan belanja is, lalu kita buat tempat deklarasi ya, begin, lalu n. Di sini sama halnya kita buat pada Anonymous Block ini saja ini, tapi di sini kita menggunakan prosedur. Kita buat DBS belanja bulanan, kan 300 tadi. Lalu kita save, coba kita jalankan. Prosedurnya telah berhasil kita buat, dan untuk memanggil prosedurnya kita akan menggunakan perintah execute dengan nama prosedurnya. Lalu maka hasilnya yaitu 2.700.000 sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat function ini
atau prosedur dengan exception atau menggunakan statement if. Ini kita buat file baru. Selanjutnya untuk menggunakan perintah exception ini atau menggunakan function dengan segmen if dan else, kita terlebih dulu mengeluarkan dari kita akan menggunakan skema HR. Jadi kita disconnectkan skema yang sebelumnya. Nah, biar bagus kita clear skinnya, lalu kita konekkan dengan skema HR. Sama seperti tadi, kita set servernya dulu. Oke, setelah berhasil dari sini, selanjutnya kita akan mengetik codingannya terlebih dahulu. Tapi sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita save filenya, kita buat function lalu kita create function belanja bulanan. Di sini kita cuma menggunakan satu parameter saja, itu base apa saja, yang tipe data number yes. Lalu selanjutnya di sini kita membuat itu belanjanya, membuat lokal variabelnya dengan nama belanja. Dan karena kita akan menggunakan data daripada skema HR ini, jadi kita buat default 0. Nah, kita akan membuat data experience-nya. Di sini kita akan membuat if jika sembako lebih besar sama dengan, dulu kita buat lebih kecil dari 2500. Kita coba cek dulu tabel name besar tabel ini, jadi kita senang buatnya nanti. Oke, kita akan memilih tabel employee. Cek. Oke, datanya. Oke, karena datanya sangat banyak, jadi saya mau close terminalnya. Sebenarnya kita cek dengan perintah deck saja dulu tabel employee-nya. Jadi kita akan mengambil employee ID, last name, sama salary-nya. Select employee. ID, last name, salary, employee. Oke, ini datanya. Oke, ada 100 kolom, 107 kolom. Oke, tadinya karena di sini salary-nya seperti ini, jadi kita akan menggunakannya seperti ini juga. Ini paling rendahnya yaitu 6.000 atau 2.500 dolar. Kita pasti
which is dari 2.500. Lalu kita buat belanjanya sama dengan fee sembako dikali dikurang 2.000 saja, 2.000 dolar, jadi 5.500 dolar lagi untuk simpan, untuk disimpan sama karyawannya. Copy saja, kita balik ke save. Nah, di sini kita buat sama dengan sama dengan 2.500. Kita copy lagi. Oke, baik, di sini kita membuat untuk percabangan yang ketiga, itu if sembako, tapi sembako itu lebih besar dari 3.000, maka belanjanya sama dengan sembako kurang 3.000. Dan yang terakhir, kita sembako yang lebih besar dari 5.000 dan belanja dengan fee sembako kurang 4.000. Bisa juga untuk mengkipasnya, kita buat NF dan return belanja yang akan menampilkan hasil dari belanja ini. Oke, setelah seperti ini kita save, lalu kita panggil di sini function exception dot. Oke, fungsinya telah berhasil, dan untuk mengeksekusinya kita akan coba dengan codingan tadi. Select employee ID last name salary, lalu dipanggil nama functionnya belanja bulanan, yang mana belanja bulannya itu salary from tabel employee. Akan keluar hasilnya. Karena datanya itu adalah berisi 107 row, maka dia akan memproses 107 row pula. Nah, di sini kita bisa melihat, jika gajinya yaitu 24.000, maka belanja bulanannya itu 21.500 dan seterusnya. Dan coba kita ganti belanja bulanan ini dengan sisa gaji ya. Dengan tadi kita buat sini as sisa gaji, enter. Nah, maka akan hasil seperti ini, salary-nya ini, dan sisa gaji dari belanja bulanannya yaitu segini. Nah, jika gajinya itu lebih rendah dari 250, maka hasilnya default 0. Nah, maka hasilnya default 0 seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada 2 default 0. Nah, kan jika
karena gajinya tidak mencukupi untuk belanja bulanan. Proses kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya telah selesai dan sini telah tampil. Nah, jika salary-nya yaitu 2.600, maka sisa gajinya itu 100 karena dia lebih besar. Nah, dari 2.600 kurang 2.000 jadi 100. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan codingan tadi, tapi menggunakan CloudTower, yang mana di sini kita memakai salary-nya lebih kecil dari 4.000. Nah, makanya tampil yang gajinya lebih kurang dari 4.000. Nah, sisa gajinya segini dari pajak bulanannya sini, dan kita coba tampil yang lebih besar sama dengan 4.000. Nah, akan tampil yang karena data pada tabel employee ini rata-rata nilai salary-nya lebih dari 4.000, jadi dia akan tampil seperti ini. Datanya banyak, tapi jika data di salary-nya itu lebih kurang dari 4.000, maka dia hasilnya sedikit. Nah, maka hasil yang ada itu 65 tabel, sedangkan yang tadi ada 42 tabel. Dan untuk menghapus fungsi ini, misalnya kita tidak menggunakan fungsi ini lagi, kita bisa menghapus itu dengan log function dengan nama functionnya belanja bulanan. Maka fungsinya telah berhasil dihapus, dan kita coba menggunakan codingan tadi apakah berjalan atau tidak. Maka hasilnya error karena fungsinya telah kita hapus. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai stored function dan software producer. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.